3 yang beranggotakan saya sendiri Nalisa Dia, kemudian ada rekan saya Salma, Viera, dan juga Eva dan Lara serta Ana. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang studi kasus. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Salma, kemudian berlanjut dengan rekan saya. Baik, pada kasus 1 ini SD Tamulia sedang menjelaskan tentang proses siklus air, di mana gurunya ini menampilkan gambar yang merupakan proses air seperti penguapan, kondensasi, kemudian hujan. Nah, kemudian seterusnya murid-murid disuruh menghafalkan bagaimana proses terjadinya hujan, yaitu penguapan, kondensasi, kemudian hujan. Kemudian gurunya bertanya bagaimana proses hujan. Semuanya hampir bisa menjawab dengan benar karena mereka menghafalkan proses terjadinya hujan, yaitu penguapan, kondensasi, dan hujan. Kemudian Bu Guru tanya lagi bagaimana bisa pakaian yang dijemur bisa kering atau bagaimana terjadinya titik-titik air pada kaca. Kemudian murid-muridnya hampir tidak bisa menjawab karena mereka hanya menghafalkan proses terjadinya siklus air saja. Kemudian guru melakukan refleksi dengan apa yang perlu diubah, apa metode yang perlu diubah. Kemudian guru menyimpulkan sebaiknya pembelajaran diawali dengan murid menghafal tahapan siklus air terlebih dahulu, kemudian melakukan pendalaman pengetahuan atau pengaplikasian, kemudian baru masuk ke kegiatan memahami. Nah, di sini analisis studi kasus 1 pembelajaran siklus air. Yang pertama, jenis pembelajarannya. Menurut kami pembelajaran ini lebih condong ke pembelajaran hafal karena di sini ada kata kunci menghafalnya. Kemudian fokus pada menghafal siklus air, bukan memahami konsep bagaimana terjadinya siklus air tersebut. Kemudian keberhasilan siswa diukur dengan jawaban hafalnya saja, bukan memahami bagaimana siklus air terjadi. Kemudian kesenjangan pembelajaran. Pembelajaran ini tidak diawali dengan pengalaman konkret seperti ditanyakan pertanyaan pemantik. Seperti tadi bagaimana pakaian yang dijemur bisa kering seperti itu. Kemudian siswa juga tidak mengamati fenomena siklus air seperti terjadinya hujan atau titik-titik air pada embun pada daun. Kemudian setiap tahap siklus air tidak dipahami bagaimana maknanya. Akibatnya siswa sulit mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, prinsip pembelajaran mendalam yang belum tercapai yaitu berkesadaran atau mindful. Kenapa? Karena siswa belum menyadari relevansi siklus air dengan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, ada bermakna atau meaningful. Konsep yang dipahami siswa itu belum secara utuh. Yang ketiga, menggembirakan atau joyful. Pada kasus 1 ini, pembelajarannya hanya satu arah dan berbasis hafalan saja. Kemudian yang keempat, kaitannya dengan pengalaman nyata, yaitu pada saat pembelajaran tidak menggunakan pertanyaan pemantik. Contohnya, bagaimana baju basah itu saat dijemur bisa kering. Kemudian tidak menghadirkan fenomena sehari-hari seperti bagaimana terjadinya hujan atau titik-titik air pada kaca atau yang disebut embun juga. Kemudian yang keempat, tidak adanya proses diskusi, observasi atau membuat proyek sederhana supaya murid-murid itu bisa memahami konsep dari siklus air itu terjadi. Kemudian evaluasinya atau desain ulang dari pembelajarannya yaitu guru bisa melakukan eksperimen sederhana. Contohnya dengan segelas air bening yang ditutupi dengan plastik kaca. Itu akan terjadi penguapan, kemudian terjadinya titik-titik air. Di situ murid bisa memahami, oh begini caranya air penguapan, kondensasi, kemudian terjadinya hujan. Kemudian guru juga bisa mengamati guru dan murid juga bisa mengamati proses evaporasi dan kondensasi. Kemudian siswa juga bisa belajar dari pengalaman langsung dan diskusi seperti melihat fenomena-fenomena yang ada terjadi di sehari-hari seperti hujan atau pakaian yang dijemur kemudian bisa kering. Baik, saya ingin melanjutkan dari studi kasus 2. Ini adalah kasus 2 yaitu tentang bagaimana pencampuran air, konsep perbandingan sirup dan air. Jadi setiap kelompok itu membandingkan sendiri antara sirup dan air itu seberapa
tergantung kelompoknya. Kemudian makna dari pembelajaran adalah konsep perbandingan ini dipahami melalui pengalaman nyata. Jadi tidak hanya sekedar materi saja, namun juga mereka bereksperimen. Kemudian pembelajaran jadi tidak sekedar menghafalkan saja. Kemudian tahap pembelajaran yaitu dimulai dari pengalaman konkret seperti tadi menuangkan sirup dan air, kemudian dilanjutkan dengan hasil diskusi, baru masuk ke konsep dan simbol abstrak. Yang ketiga adalah pentingnya konteks nyata. Contoh kehidupan sehari-hari membuat jadi lebih relevan, mudah dipahami, dan tidak abstrak. Jadi murid itu tidak hanya terbayang-bayang saja, namun bisa lebih paham tentang materi tersebut. Kemudian dari prinsip pembelajaran mendalam ini, untuk yang sudah cukup yaitu adalah bermakna dan mengembirakan. Bermakna sendiri sudah memahami konsep dari pengalaman langsung. Selanjutnya mengembirakan karena ada praktik dari murid yang membuat pembelajaran itu antusias dan bersemangat. Kemudian berkesadaran itu masih perlu diperkuat. Di sini sudah ada pertanyaan pemantik, namun menurut kelompok kami itu masih kurang dalam berkesadaran karena tidak ada refleksi setelah membahas itu. Mungkin bisa ditambahkan mengapa rasa dari sirup dan air setiap kelompok itu berbeda-beda begitu. Jadi ada refleksinya. Kemudian yang terakhir adalah keterlibatan murid. Diskusi kelompok ini dapat melatih kerjasama, berpikir kritis, dan kepercayaan diri. Jadi menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Eva. Baik, pada kasus 3 ini menjelaskan tentang bahwasanya pembelajaran di SMA Taruna mengenai teks eksposisi tersebut hanya survive learning, yaitu permasalahan utama pada kasus 3 ini murid hanya bisa menjawab soal pilihan ganda saja, namun kesulitan untuk menuliskan teks eksposisi sendiri. Terus pemahaman hanya sebatas permukaan atau survive learning. Sedangkan pada kasus 3 ini tujuan dari pembelajaran tersebut yaitu murid dapat menyusun teks eksposisi berdasarkan isu pada lingkungan sekitar. Namun guru tidak memberikan contoh yang relevan di kehidupan nyatanya. Terus penyebab kesulitan murid itu tidak ada pembahasan yang mendalam tentang struktur dari teks eksposisinya itu tersendiri apa saja, terus perbedaan teks eksposisi dengan teks yang lain itu apa saja, karakter dari teks eksposisi itu bagaimana, tidak dijelaskan pada pembelajaran ini. Dan tidak ada juga penjelasan contoh mengenai teks eksposisi tersebut seperti apa. Terus bagian pembelajarannya juga dangkal karena hanya membaca teks yang ada di buku paket, kemudian guru menyuruh mereka untuk mengerjakan pilihan ganda, serta di dalam kasus tersebut juga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang pemantik antara guru dengan siswa, sehingga siswa tidak mengetahui apa itu teks eksposisi. Mereka hanya membaca dan mengerjakan pilihan ganda saja. Prinsip pembelajaran yang kurang terlihat yaitu menurut kelompok kami yaitu berkesadaran, bermakna, juga joyful. Karena berkesadaran di sini pembelajaran tidak disadari oleh murid, tujuan pembelajarannya itu tidak diketahui oleh murid, sehingga murid juga pada saat diberikan tugas untuk menulis teks eksposisi, murid hanya mencari di Google atau di blogspot, hanya menulis dan mengcopy saja, tidak mengembangkan teks eksposisi itu apa strukturnya, bagaimana karakteristiknya, bagaimana itu. Terus bermakna, tugas menulis tidak didukung dengan pemahaman konsep, tidak adanya contoh dari guru tersebut tentang misalkan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa, kalian kalau jajan belinya di mana, beli jajannya yang seperti apa, pakai plastik atau tidak gitu. Seharusnya diawali dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu agar siswa juga berpikir kritis terhadap teks eksposisi mengenai lingkungan sekitar. Terus strategi pembelajaran yang disarankan yaitu strategi berpikir kritis,
diskusi kelompok juga itu perlu untuk teks eksposisi sendiri, sama pertanyaan pematik oleh guru dan murid itu juga sangat perlu. Membimbing murid dalam pencatatan teks eksposisi atau memberitahukan tentang struktur, karakteristik, dan perbedaan teks eksposisi dengan teks yang lainnya seperti itu. Berdasarkan 3 studi kasus yang sudah kelompok kami paparkan, bisa kelompok kami simpulkan dengan dikaitkan dengan pembelajaran mendalam pada kasus 1, aspek yang perlu ditekankan pada pembelajaran mendalam itu tetap 3. Yang pertama, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan itu perlu ditekankan. Pada kasus 2 yang perlu ditekankan adalah berkesadaran, dan pada kasus 3 yang perlu ditekankan adalah ketiganya, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.